Sistem penerimaan murid baru SMA Islam Kota Malang. Waktu pendaftaran mulai Januari 2026. Secara online di www.smaislammalang.sch.id/ppdb atau datang langsung di SMA Islam Kota Malang, Jalan Kartini nomor 2 Klojen, Kota Malang. Ketentuan dan syarat daftar ulang bagi siswa kelas 10 yang diterima di SMA Islam Malang sebagai berikut. Berbagai fasilitas pembelajaran siswa di SMA Islam Malang. Ekstrakurikuler. Informasi pendaftaran di nomor berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Pemirsa Batu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat, taufik, hidayah, sempat dan sehat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita semuanya sampai hari ini mampu menunaikan puasa dengan harapan mudah-mudahan puasa yang sudah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan Allah terima sebagai amal soleh kita semuanya. Hadirin pemirsa Batu TV yang dirahmati Allah, pada kesempatan singkat ini saya akan menyampaikan tentang hikmah puasa di dalam mendidik kesabaran. Sabar. Baginda Rasulullah SAW menyampaikan bahwa orang yang sabar, yang mampu mewujudkan kesabaran di bulan puasa itu, maka separuh dari keimanan itu bisa tergapai. Oleh karena itu, mari kita perhatikan bentukan puasa sebagaimana harapan di Al-Baqarah 183, yaitu orang-orang yang puasanya sukses, maka gelar muttaqin akan diperolehnya. Di antara gelar muttaqin yang diperoleh nanti, di antaranya adalah sabar. Ada 5 hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, sabar menahan hawa nafsu. Manusia semua, mulai dari lahir sampai dengan meninggal, ada keinginan, ada nafsu, yang semua itu harus diarahkan, harus dikendalikan. Sebab ketika nafsu dimatikan, tidak ada semangat dalam hidup. Tapi ketika nafsu dibiarkan, akan merusak tatanan dalam kehidupan. Karena manusia akan berlomba-lomba untuk menggapai keinginannya. Manusia berlomba-lomba untuk memenuhi segala yang diinginkan. Maka sabar dalam menahan hawa nafsu. Hakikatnya nafsu ada dalam kendali diri kita. Bukan kita dikendalikan nafsu, tapi justru kita yang mengendalikan nafsu. Yang kedua, sabar dalam ketaatan. Hidup perintah Allah untuk kita semuanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Setiap yang Allah ciptakan, tidaklah Allah cipta kita jin kecuali untuk beribadah kepada Allah. Beribadah itu hal yang positif. Tapi menunaikan pelaksanaan ibadah dalam ketaatan itu juga tetap butuh kesabaran. Termasuk ketaatan kalian, termasuk di antara siswa-siswi sekolah yang sabar di dalam menuntut ilmu. Itu juga sabar dalam ketaatan ketika menggapai ilmu. Yang ketiga, sabar dalam menjauhi maksiat. Hidup itu tantangannya berat.
Di hadapan kita ada positif, di hadapan kita ada juga negatif. Tinggal kita memilih yang positif apa memilih yang negatif. Kita memilih yang taat atau kita memilih yang maksiat. Nah, maksiat ketika dipilih menjadi sesuatu yang membuat tubuh kita, jiwa kita menjadi jiwa yang tidak patuh alias jiwa yang menentang Allah. Oleh karena itu, sabar dalam menjauhi maksiat itu juga termasuk buah hasil dari puasa. Yang keempat, sabar dalam menghadapi ujian. Kita hidup di puasa ini itu juga termasuk tantangan yang paling utama adalah sabar di dalam menghadapi ujian. Lebih luas lagi, Allah tegaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 154 insya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Nah, sabar menghadapi ujian ini termasuk bagian yang pasti akan diperoleh ketika orang tersebut melakukan puasa dengan baik. Yang kelima, yaitu membentuk pribadi yang tenang dan matang. Orang yang sabar itu akan lebih sukses daripada orang yang tergopoh-gopoh. Orang yang sabar keputusannya jauh lebih bijak daripada orang yang terburu nafsu. Oleh karena itu, puasa yang kita jalani itu sudah melatih kita. Mulai dari pagi sampai dengan sore, segala makanan yang halal, jus di siang hari yang kelihatannya seger, terus makanan halal yang lain yang lezat-lezat, semua itu dilarang untuk dimakan saat puasa, itu juga dalam rangka membentuk pribadi yang sabar. Oleh karena itu, pemirsa Batu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari di bulan puasa ini kita mengoreksi, kita memantau diri kita sendiri, kita mengevaluasi diri kita ini. Kalau kita sudah mampu untuk menghindari hal-hal yang halal untuk tidak kita lakukan atau tidak kita makan, dan kita sukses, apakah kita sudah sukses dalam hal rohani kita, dalam hal jiwa kita, untuk menunjukkan pribadi yang sabar? Kalau itu bisa, berarti puasa kita sukses. Tapi kalau itu tidak bisa, berarti masih ada waktu untuk kita jalani puasa di hari-hari berikutnya. Mari kita upayakan agar kita puasanya juga sabar, tidak sekedar masalah menghadapi makanan, tapi sabar dalam menghadapi emosional. Semoga puasa kita di tahun 2026 ini menjadikan puasa yang terbaik, menjadikan puasa yang sukses, sehingga ketika puasa kita itu sukses, maka apa yang menjadi harapan dari perintah Allah ini kita bisa menggapai sebagai pribadi yang muttaqin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.